Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudara? Saya berdoa saudara dalam keadaan baik, sehat, serta berlimpah dengan ucapan syukur. Firman Tuhan datang kepada kita hari ini. Apa yang membuat Tuhan menjawab doa? Sebelumnya marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami. Sungguh semua ini hanya karena kebaikan Tuhan. Ajari kami untuk bisa bersyukur di dalam kehidupan kami. Kalau sebentar kami akan merenungkan firman-Mu Tuhan, urapilah kami, agar kami memperoleh pengertian, terlebih kami menjadi pelaku firman-Mu. Kami percaya firman ini akan menguatkan kami, serta memberkati kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami dengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Apa yang membuat Tuhan menjawab doa? 1 Samuel pasal 1 ayat 9 sampai 11. Pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Shilo, berdirilah Hana, sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Dan dengan hati pedih, ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian bernasarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh Engkau memperhatikan sengsara hamba-Mu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hamba-Mu ini, tetapi memberikan kepada hamba-Mu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Saudara, apa sebenarnya yang kemudian membuat Tuhan itu menjawab doa? Kalau kita perhatikan bagaimana seorang Hana, dia berdoa sambil menangis terseduh-seduh. Lalu kemudian Hana bernazar kepada Tuhan untuk kemudian memberikan anak tersebut. Kalau Tuhan memberikan anak, maka anak tersebut akan diberikan kepada Tuhan seumur hidupnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali kita kan bertanya-tanya atau kita dengar dari orang lain yang berkata begini, mengapa Tuhan tidak menjawab doa? Atau mengapa Tuhan tidak mengabulkan doa? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang kerap kali kita dengar. Nah, untuk itu kita mesti belajar dari seorang Hana. Di firman Tuhan dikatakan bahwa dia tidak memiliki keturunan. Bahkan Elkana suaminya mengambil perempuan lain, yaitu Penina, dan memiliki banyak anak. Itu menyebabkan Penina selalu menyakiti hatinya. Ketika Elkana menghiburnya, Hana berdiri. Dalam terjemahan lain dikatakan bangkit, menunjukkan ada titik balik di sini. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Hana berdiri, dia bangkit, menunjukkan sebuah titik balik dan bahkan bernasar kepada Tuhan. Tuhan nantinya mengabulkan doa Hana, bahkan memberikan seorang anak laki-laki yang begitu luar biasa bernama Samuel. Nah, menjadi pertanyaan kita saudara yang dikasihi Tuhan, apakah doa Hana dikabulkan karena nasarnya itu? Karena dia bernasar akan diberikan anaknya ini kepada Tuhan, lalu kemudian Tuhan memberikan anak. Apakah karena nasar itu?
Lalu kemudian kenapa ada orang yang tidak dijawab doanya? Nah, ini kita mesti ketahui supaya jangan salah paham. Nah, seringkali doa orang tidak dijawab karena doa itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, atau doa itu adalah doa yang memang untuk hawa nafsu, kedagingan. Nah, ini kalau dijawab ya sangat akan mencelakakan. Tapi kemudian mengapa doa Hana dijawab? Nah, ini bukan karena nazarnya Hana, bukan karena itu saudara. Tuhan mengabulkan doa Hana saat Hana fokus doanya berubah kepada Tuhan. Tadi fokusnya adalah dirinya untuk memiliki anak. Kemudian berubahlah fokusnya kepada Tuhan. Kalau kita baca, Hana meminta anak laki-laki, tetapi bukan lagi untuk mengangkat harga dirinya, melainkan anak laki-laki tersebut untuk diberikan kepada Tuhan. Jadi ada satu perubahan yang begitu luar biasa. Bukan lagi untuk aibnya hilang, bukan lagi supaya dia dipuji orang. Fokus Hana bukan itu lagi, tapi kepada Tuhan, dengan memberikan anaknya kepada Tuhan. Yang kedua, kita juga dapat melihat perubahan di dalam diri Hana. Setelah berdoa kepada Tuhan, Hana itu mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Apa artinya saudara? Ada sebuah joy, ada sebuah sukacita di dalam diri Hana. Padahal pada saat itu doanya belum terkabul, begitu loh. Jadi yang pertama saudara, fokus Hana bukan lagi kepada dirinya, tapi fokusnya kepada Tuhan dengan memberikan anak tersebut kepada Tuhan. Yang kedua, bahwa Hana mengalami satu joy, satu sukacita, padahal saat itu doanya belum dikabulkan. Menunjukkan bahwa dalam doanya Hana ini tidak memaksakan Tuhan atau tidak sedang bernegosiasi dengan Tuhan. Jika Tuhan memberikan ini, maka saya akan lakukan ini dan itu segala macam. Bukan lagi yang begitu. Hana, kalau kita pelajari, fokusnya atau fokus doanya itu kepada Tuhan dan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tentunya di situasi yang sangat berat, kita harus merenungkan apa yang Tuhan inginkan untuk kita ubah di dalam diri kita atau kita lakukan dalam hidup kita. Jadi kalau kita tahu apa yang perlu kita ubah dan apa yang kita lakukan dalam hidup, maka dengan cara demikian kita akan memiliki satu peace, satu kedamaian, satu joy, satu sukacita. Untuk itu saudara, marilah mencari kehendak Tuhan. Karena inilah kata kuncinya. Tuhan akan mengabulkan atau menjawab doa apabila itu sesuai dengan kehendaknya. Untuk itu carilah kehendak Tuhan, karena Tuhan akan memberikan semuanya. Untuk itu dikatakan carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Jadi saudara, apa kemudian menjadi rahasia yang membuat Tuhan Allah menjawab doa kita? Doa kita berkenan sesuai dengan kehendaknya, dan doa kita fokusnya adalah Tuhan, bukan hanya diri kita semata. Dan ini yang akan kemudian membuat Tuhan menjawab ataupun mengabulkan doa itu. Dan saya percaya saudara, setiap doa saudara, permohonan saudara, saudara bawa, tapi saudara mencari kehendaknya, mencari Tuhan, sehingga kita tetap joy, tetap peace, ada damai di dalam diri kita. Untuk itu saudara kasih Tuhan, tetaplah semangat dan marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur firman Tuhan mengajari kami. Yang membuat Tuhan Allah menjawab doa adalah sesuai dengan kehendak-Mu. Yang membuat Allah menjawab doa adalah fokus kami adalah Engkau, bukan lagi cuma diri sendiri.
sehingga Tuhan berkenan, lalu kemudian doa itu dikabulkan ataupun dijawab Tuhan. Dan saya percaya seluruh umat Tuhan akan mengalami jawaban doa. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.